Patrick Kluivert resmi mencoret 6 pemain usai TC perdana timnas Indonesia di Bali. Asnawi Mangkualam resmi mundur dari Arsenal Star untuk hadapi MU. Messi Legers akhirnya tiba di Bali, langsung gabung TC skuad Garuda. Reaksi kaget Stefano Lillipali usai jalan TC di bawah pelatih Patrick Kluivert. Drawing Piala Dunia U17 2025 resmi diumumkan, Garuda mudah satu grup dengan Brazil. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hasil drawing Piala Dunia U17 2025 telah diketahui. Dalam drawing yang dilakukan di Doha, Qatar tersebut pada Senin 26 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama dengan Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Sebanyak 48 negara ambil bagian dalam drawing kali ini. Sebelum drawing dilakukan, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA membagi 48 negara ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 12 negara. Penentuan pot ini berdasarkan performa di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17, yakni pada tahun 2013, 2015, 2017, 2019, dan juga 2021. Timnas Indonesia U17 yang sekali eksis di Piala Dunia U17 2021 ditempatkan di pot 3 alias satu tingkat di atas pot paling buncit pot 4. Timnas Indonesia U17 ada di pot ketiga karena sanggup meraup 2 angka di Piala Dunia U17 2021. Hasil ini lebih baik ketimbang 12 negara penghuni pot 4, yang mana mayoritas diantaranya gagal tampil di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17. Berhubung ditempatkan di pot 3, Timnas Indonesia U17 bergabung bersama dengan penghuni pot 1, pot 2, dan juga pot 4. Skuad Asano Varianto ini pun satu grup bersama dengan Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Fase grup Piala Dunia U17 2025 dibagi ke dalam 12 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 tim. Nantinya 24 negara sebagai juara dan juga runner-up grup lolos otomatis ke fase gugur. Sementara itu 8 slot lainnya akan diperebutkan oleh 8 tim peringkat 3 terbaik. Wakil timnas Indonesia di ASEAN All-Star 2025 kini tinggal tersisa 1 nama. Seperti diketahui, ASEAN All-Star merupakan skuad yang dibentuk untuk melawan klub asal Inggris Manchester United. Adapun pelatih ASEAN All-Star adalah juru taktik asal Vietnam yakni Kim Sang-sik. Sementara itu, sosok yang baru saja memilih mundur dari ASEAN All-Star 2025 adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi sendiri memang merupakan pemain yang cukup berkualitas. Pemain 25 tahun tersebut tampil solid dengan mengoleksi 37 caps dari 42 kesempatan penampilan bersama dengan Port FC musim ini. Maka menjadi wajar andai Asnawi Mangkualam terpilih mengisi skuad ASEAN All-Star. Namun Asnawi Mangkualam belum dapat mewujudkan duel Revan melawan Alejandro Garnacho. Pasalnya Asnawi Mangkualam telah mengundurkan diri dari skuad ASEAN All-Star per Senin 26 Mei 2025. Melalui rilis Sport FC, menjelaskan bahwa Asnawi Mangkualam tidak bisa hadir karena terdapat kepentingan timnas Indonesia. Yang mana Asnawi Mangkualam termasuk dalam daftar pemanggilan pelatih Patrick Kluivert untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan melawan Jepang 10 Juni mendatang. Maka ketika laga pramusim Manchester United digelar, Asnawi Mangkualam sedang fokus bergabung dengan TC Timnas Indonesia. TC Timnas Indonesia sendiri dihelat di Pulau Dewata pada tanggal 26 Mei 2025. Adapun dengan absennya Asnawi Mangkualam di skuad ASEAN All-Star, perwakilan Timnas Indonesia masih menyisakan 1 nama. Ialah Muhammad Firari, ex-pemain Persija Jakarta. Sia, pemain bek tengah yang telah memutuskan hengkang dari Persija Jakarta itu, termasuk dalam pemanggilan pelatih Kim Sang-sik. Firari sendiri tidak masuk skuad kualifikasi Piala Dunia 2025. Persib Bandung tidak jadi bersedih. Pasalnya, juara BRI Liga 1 2024-2025 akhirnya mengirimkan wakilnya ke Timnas Indonesia. Ia adalah Beckham Putra dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Beckham menggantikan posisi penyerang Dewa United Septian Bagaskara yang mengalami cedera.
Sebelumnya Patrick Kluivert mengonfirmasi jika Septian Bagaskara mengalami cedera, menyusul Ragnarok yang juga tidak dipanggil karena kondisi fisiknya yang kurang prima. Dan juga beberapa nama lain juga kemungkinan akan dicoret berikutnya. Septian yang kami tahu cedera, termasuk Ragnar juga mengalami cedera. Sayang sekali, mungkin kami bisa memanggil pemain lain, kata Patrick Kluivert. Lalu cedera apa yang sampai membuat Septian Bagaskara harus dicoret dari timnas Indonesia? Dokter tim Dewa United, Hendro Irawan, memberikan keterangan pada Senin malam. Ia mengatakan jika Septian mengalami cedera punggung jenis protusi L5S1, eksklusi diskus L45, dengan stenosis kanalis derajat ringan yang merupakan kondisi di mana kanal tulang belakang menyempit, yang menyebabkan penekanan pada sumsum tulang belakang dan juga saraf sekitarnya. Septian membutuhkan waktu setidaknya 4 pekan untuk menjalani masa rehabilitasi dan pemulihan cedera, yang artinya tidak mungkin membela timnas Indonesia. Dia dalam masa rehab, serta dalam masa program pencegahan dengan tim medis, estimasi dalam waktu 4 minggu, kata tim dokter Dewa United. Pihak Dewa United juga sudah mengonfirmasi cedera Septian Bagaskara kepada tim dokter timnas Indonesia. Namun saat sesi latihan perdana Beckham Putra belum terlihat. Ada kemungkinan ia baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia di hari kedua latihan pada Selasa 27 Mei 2025. Bintang timnas Indonesia yakni Mitch Hilgers langsung terbang ke Indonesia usai TWNT gagal rebut tiket kompetisi Eropa musim depan. Dia akan segera bergabung dengan pemain lain timnas Indonesia untuk menjalani TC di Bali. FC TWNT menelan kekalahan 2-3 dari AS Alkmaar dalam rebutan tiket Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Hasil itu membuat Hilgers CS gagal bermain di kompetisi Eropa untuk musim depan. Usai laga, Mitch Hilgers mengaku cukup kecewa karena gagal membawa FC Twente meraih kemenangan. Namun dia tidak ingin larut terlalu lama dalam kekecewaan, sehingga langsung mengalihkan fokusnya ke tugas negara membela timnas Indonesia. Tidak banyak yang dikatakan. Singkatnya, emosinya begitu tinggi, sehingga kami merasa lebih baik untuk tidak banyak berbicara, kata Mitch Hilgers. Sekarang kami punya waktu untuk diri sendiri, setidaknya sebagian besar pemain, dan saya harus langsung pergi ke Indonesia, tegas Mitch Hilgers. Mitch Hilgers juga bicara kemungkinan soal laga melawan AS Alkmaar adalah pertandingan terakhirnya bersama FC Twente. Pasalnya masa depannya di FC Twente memang masih abu-abu, di tengah kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Kemungkinan itu memang ada, bahwa ini pertandingan terakhir saya. Tapi saya tidak tahu, itu selalu jadi pertanyaan setiap musim panas, selalu ada spekulasi, ujar Mitch Hilgers. Baik 24 tahun tersebut menyesal tidak bisa mengantarkan FC Twente menang. Padahal menurut Hilgers, The Tukers julukan Twente punya peluang besar untuk mengalahkan AS Alkmaar di laga tersebut. Mitch Hilgers akan mempersiapkan diri membela timnas Indonesia menghadapi 2 laga penting. Skuad Garuda akan melawan Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Stefano Lillipali memberikan jawaban berkelas saat ditanya terkait perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Timnas Indonesia akhirnya memulai pemusatan latihan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani 2 laga penting pada Juni 2025 ini. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang mana laga tersebut bakal berlangsung di Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian dalam laga terakhir putaran ketiga, tim Merah Putih akan menghadapi Jepang di Suita City Stadium, Osaka pada Selasa 10 Juni 2025. Untuk menghadapi 2 laga krusial ini agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai TC di Bali pada Senin 26 Mei 2025. Dalam TC ini dipastikan ada beberapa pemain baru dan ada juga wajah yang sudah lama tak ada kembali terlihat di skuad timnas Indonesia. Pemain yang sudah lama tak mendapatkan panggilan ke skuad Garuda akhirnya kembali, yakni Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC itu diketahui pernah menjadi salah satu langganan timnas Indonesia. Akan tetapi setelah itu pemain naturalisasi tersebut sempat lama tak dipanggil ke timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Stefano Lillipali dipanggil dengan harapan pemain berpengalaman tersebut bisa membantu skuad Garuda nantinya. Stefano Lillipali memiliki 30 cap bersama dengan timnas Indonesia, mengungkapkan perbedaan tim Merah Putih dulu dan sekarang.
Ini karena Lillipali diketahui telah membela timnas Indonesia lama, sehingga ia mendapatkan beberapa pertanyaan. Sia, sekarang banyak pemain naturalisasi juga, dan ada hal lain juga, ujar Stefano Lillipali.